Jawab wong fi'il itu ada 3. Madi, mudhari, amar. Jawab koma fi'il apa? Bingung anak. Oh, rata-rata bingung karena bayangkan anak kelas 6 diniyah. Koma fi'il apa? Dia bilang fi'il madi. Rata-rata bilang fi'il madi. Saya salah. Kok bisa Anda bisa bilang fi'il madi? Fi'il madi harokatnya lihat. Fathah, fathah, fathah. Fathah, kasrah, fathah. Fathah, dhamma, fathah. Pernahkah tadi saya bilang koma itu fala? Pernah begitu? Salah kan? Salah, Pak. Mudhari kalau begitu salah lagi. Yang namanya mudhari pasti depannya ada namanya huruf mudhari'ah. Anita. Depannya ada enggak? Tidak ada. Salah. Fi'il amar. Fi'il amar sama mana? Ada ambilahnya mana? Sukunnya di belakang ada enggak? Enggak ada. Salah. Dia terus apa, Pak? Itu rata-rata bingung. Coba yang kedua. A'udhu, media harokat lagi. Tidak ada tanda-tanda isim, pasti fi'il. A'udhu itu fi'il apa? Bilang fi'il madi. Tidak mungkin fi'il madi ada 3. Fa'ala, masa ada 4? Fi'il mudhari apa? Dari bagian mana coba? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dilihat tulisannya saja Anda salah. Coba kok bisa salah? Hidup, hidup, mati, hidup. Sekali lagi, hidup, hidup, mati, hidup. Coba ada kak fi'il mudhari? Hidup, mati, hidup, 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 mati, hidup, 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 mati, hidup, hidup. Sama enggak? Kan enggak sama kan? Salah berarti bukan fi'il mudhari. Fi'il amar, Pak? Enggak mungkin dong fi'il amar mesti belakangnya harus disukun. Mengapa dibaca du? Itu rata-rata anak bingung. Coba yang terakhir, anak diniyah kelas 6. Kul, fi'il apa? Fi'il madi. Enggak mungkin fi'il madi hanya ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari enggak mungkin karena fi'il mudhari pasti ada mudhari'ahnya. Fi'il amar, Pak, belakangnya ada sukunnya. Kalau fi'il amar belakang sukunnya, mana ada hamzahnya? Tadi kan af'al, if'al, idrib, unsur, ada hamzah. Maka mana ada hamzahnya? Itulah kebingungan anak. Kalau anak sudah bingung, baru kita ngasih ilmu yang terakhir. Jurus yang terakhir namanya ilmu qawaidul i'lal. Nah ini loh. Makanya saya juga berpikir, subhanallah, masya Allah. Pada waktu dulu Pak guru menerangkan wong gurunya dulu pengalaman saya, subhanallah. Saya tidak menyalahkan guru saya, tapi kan ilmu, ada ilmu hikmah bagi saya. Guru nahwu sendiri, guru sorob sendiri, guru yang mengajarkan qawaidul i'lal sendiri. Padahal menerangkan qawaidul i'lal kalau belum tahu isim fi'il juga bingung. Nah inilah, jadi ilmu qawaidul i'lal jurus itu setelah bisa mendalami isim dan fi'il baru namanya jurus yang terakhir namanya ilmu qawaidul i'lal. Buka dalam buku panduannya halaman 70. Halaman 70. Lihat. Halaman 70 saya menulis. Contoh. Sowana. Fi'il apa? Fi'il madi. Dia pasti muncul mudhari. Namanya yaswunu, fa'ala yaf'ulu. Kok bisa yaswunu, Pak? Kok tidak yaswunu? Nanti. Yang penting bentuknya itu susah saja ya. Fa'ala yaf'ulu, sowana yaswunu. Ada lagi fi'il madi. Baya'a. Mudhari'nya apa? Mudhari'nya adalah yabzi'u. Nah ini. Ini mudhari'nya. Kok bisa yabzi'u, Pak? Nanti, belum masanya. Saya pertama kali menerangkan yang pertama dulu. Sebelum saya terangkan dalam halaman 70, lihat sudah, atau halaman 69-nya. Halaman 69 sudah saya tulis huruf hijaiyah itu kan ada 28. Huruf hijaiyah ada 28. Itu dibagi dua. Ada yang soheh, ada yang ilat. Ada yang soheh dan ada yang ilat. Ilah. Soheh itu artinya sehat, ilat artinya sakit. Jadi 28 harus dibagi dua. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Yang sakit itu hanya ada 3. Dalam bukunya saya tulis alif, dalam bukunya apa? Persis wawu, alif, ya. Kalau santri rata-rata wawu, alif, ya. Pada waktu saya di Pondok Sarang seperti ini, wawu, alif, ya. Selain wawu, alif, ya, berarti soheh. Berapa soheh? Soheh ya 28. Apa ya? Ba, ta, sa itu namanya huruf soheh.
Nah, makanya untuk menghafalkan, rata-rata saya di kota ditanya, oh jangan Ustadz, biar mudah hurufnya jangan wawu alif ya, bilang saja apa? Alif sama ya sama wawu, singkatannya apa? Ayu. Ini kan untuk mempermudah hafalan. Tapi memang betul, karena apa? Ayu itu sakit, artinya apa? Wong ayu itu menyakitkan hati. Ya ini kan hanya sebagai intermezzo aja. Jadi biarlah mudah, ayu itu sakit. Ya, ayu ini, ayu. Ini kan why. Why ini ayu. Ya, jadi orang ayu itu menyakitkan hati. Ya ndak, naudzubillah ndak. Rata-rata ya ndak nih. Ini hanya contoh aja. Ini kesimpulannya baru setelah anak memahami huruf ada 28, ada yang sakit, ada yang sehat. Sekarang lihat contoh saya. Sowana artinya menjaga. Sowana itu artinya menjaga. Baya artinya menjual. Jual. Coba bahasa Arabkan. Zaid menjaga. Coba. Zaid menjaga. Zaid sowana. Seperti ini boleh nggak bahasa Arabnya? Salah. Zaid menjual. Saya bilang Zaidun baya'a. Salah seperti ini. Kok bisa salah? Ini ada namanya ilmu qaidul ilal. Kaidah pertama saya bilang itu namanya peraturan polisi. Ya, saya bilang peraturan polisi. Peraturan polisi yang pertama, dilihat ada aturan. Jika ada wawu atau ya, ini wawu atau ya, dalam keadaan hidup, hidup itu kan belum pasti fathah, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Saya ulangi, jika ada wawu atau ya, dalam keadaan hidup, jatuh setelah fathah, ini kan wawu hidup jatuh setelah fathah, ya hidup jatuh setelah fathah. Tapi dalam satu kalimat, maksudnya adalah wawu hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, ya hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat. Karena apa? Karena dua kalimat tidak boleh. Contoh, ja'ala wahid, ada wawu keadaan hidup jatuh setelah fathah, tapi kan lain kalimat. Ini tidak khusus satu kalimat. Ini sudah jadi aturan polisi. Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka wawu ya harus diganti alif. Diganti alif, bunyinya apa? Sona. Baya'a bunyinya ba'a. Wajib seperti itu. Contoh tadi saya bilang qawama. Qawama artinya berdiri. Coba bahasa Arabkan Zaid sudah berdiri. Zaidun qawama. Salah. Karena apa? Coba hafalkan dulu. Saya tadi, makanya saya suruh menghafalkan dengan begini. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau tidak hafal ya astagfirullahaladzim. Itu kan dengan metode mudah. Berarti jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, wawu ya diganti alif, bunyinya koma. Jadi komatis sholah tadi sebenarnya fi'il madhi, tapi aslinya dari madhi qawama. Ini peraturan polisi yang pertama. Sekarang peraturan polisi yang kedua, cukup nanti peraturan hanya dua saja, karena dua itu sudah dalam ilmu, dalam tata bahasa Arab itu sudah 80%. Ilmu qaidul ilal yang dua ini sudah mendominasi 80%. Ini ada peraturan polisi yang kedua. Lihat, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup, ini loh, bayangkan wawu itu kan tadi saya bilang sakit, ini namanya apa? Hidup. Iya namanya sakit, kasroh namanya hidup. Udah. Jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf soheh, ba itu apa? Sehat kan? Jatuh setelah sot itu namanya sehat. Bayangkan, saya ulangi, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup
jatuh setelah huruf sokheh yang mati. Ini mati namanya, mati. Ini namanya mati. Nah ini menurut orang Arab tadi saya bilang tidak senang hantu. Bayangkan ada orang hidup dikasih baju orang sakit, ada orang sehat dikasih bajunya orang yang itu namanya pocong. Nah ini kan tidak boleh. Ini bayangkan ada orang sakit dikasih bajunya orang hidup, yang sehat dikasih bajunya orang yang mati. Ini namanya apa? Pocong. Ini tidak boleh orang Arab. Bagaimana caranya? Biar yang sehat ini dioper saja, harokatnya dioper. Kasroh ini dipindah ke sini, domah dipindah ke yang ini, dipindah saja. Mengapa kok dipindah? Biar yang sakit ini biar langsung mati saja, yang sehat biar langsung hidup. Itu orang Arab. Jadinya bunyinya bagaimana? Yasunu. Bunyinya tadi yabi'u. Ini kan berarti kan hidup mati hidup. Ini kan dari namanya ilmu qawaidul iqlal. Contoh tadi saya bilang a'udhu. Dari madhi awada. Fi'il mudhari'nya adalah ya'wudhu. Ini ya, fi'il mudhari' belum pasti ya, bisa nun, na'wudhu boleh, ta'wudhu boleh, bisa juga apa? Hamzah bunyinya apa? A'wudhu. Tidak boleh dibaca awada, artinya berlindung. Tidak boleh dibaca awada karena apa? Peraturan polisi. Sekali lagi, peraturan polisi, lingkaran kecil, lingkaran besar harus diganti alif, bunyinya ada. Ini sama. A'wudhu. Ada mati, ada sakit mati, ada apa sakit, keadaan hidup, sehat, mati. Makanya saya paling enak begini. Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sokheh yang mati, maka dioper, gitu saja. Maka dioper, mudah enggak? Enggak usah banyak basa-basi. Yang penting dioper. Jadi a'udhu bunyinya a'udhu. Sama tadi saya bilang a'udhu billahi minasyaitonir. Bisa semua. Coba yang terakhir saya ingin tahu. Anak tadi dibilang kul rata-rata enggak bisa. Kul huwallahu ahad. Kul itu fi'il. Karena tidak ada tanda-tanda isim. Fi'il apa? Bilang fi'il madhi. Makanya saya bilang semua tulisan Arab harus diambil madhinya dulu. Ini kan dari katakanlah dalam Quran dari madhi kata. Dalam kamus dibuka kata itu dari madhi kowala. Ya kalau begitu jangan langsung amar, jangan mikir amar, kul fi'il amar, jangan dulu. Dibuat dari madhinya dulu. Kowala, fi'il mudhari'nya adalah yakwulu, fi'il amarnya adalah yakwulu, saya oper aja yakwulu. Fi'il amar tadi gimana? Fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah, harokat yang terakhir dibaca sukun. Sekali lagi baca sukun. Harokatnya hamzah bagaimana? Tinggal ininya. Kalau ininya domah dibaca domah. Sudah jadikan jadi kowala yakwulu ukwul. Gitu saja. Namun ada peraturan polisi semuanya. Setelah polisi datang dilihat, kowalo kamu melanggar peraturan ini. Salah kamu. Kamu apa? Ini ada lingkaran kecil, lingkaran besar. Bunyinya apa? Kola. Oh, jadi kola itu fi'il madhi. Kowala tidak boleh, bolehnya hanya kola. Yakwulu dilihat dulu polisi datang. Oh, kamu juga melanggar peraturan saya. Ada penyakit, hidup, sehat, mati. Dioper bunyinya yakulu. Ini sama ukul, polisi datang, dilihat. Oh, kamu melanggar peraturan juga ini. Ini nanti ukul ya. Sekali lagi bunyinya ukul. Oh, kamu melanggar peraturan saya ini. Apa bunyinya? Ada sakit, keadaan hidup,
Sebelumnya berupa apa? Sehat, mati. Bagaimana? Dioper saja. Bunyinya apa? Kalau dioper, bunyinya adalah ukul. Harus begitu, ukul. Ini sudah jadi aturan polisi juga. Menurut orang Arab, mati ketemu mati itu tidak boleh. Itu namanya mati ketemu mati, namanya apa? Hantu. Tadi saya bilang hantu. Bagaimana caranya? Oh, yang penyakit ini buang saja. Sudah penyakit mati. Ini kan baru, sehat mati kan wajar. Tapi ini enggak, penyakit mati, buang saja. Setelah dibuang bunyinya apa? Ukul, gitu. Sekarang hamzahnya harus dibuang. Mengapa kok dibuang? Ini sekali lagi, mengapa hamzahnya dibuang? Lihat, tadi saya bilang saya contoh lagi, fataha, yaftahu, fi'il amarnya apa? Iftah. Tadi kan diganti ya diganti hamzah, tah. Ini karena fathah bunyinya kasrah, iftah. Lihat, mengapa fi'il amar kok ada tambahnya hamzah? Hamzah itu untuk apa? Hamzah itu adalah sebagai penolong. Penolong pada apa? Penolong pada fa kan soheh. Soheh tidak bisa hidup. Bayangkan ada orang sehat keadaan tidak bisa dibaca. Apakah boleh dibaca? Fataha yaftahu, petah, tidak boleh. Duruba yadribu, drib, tidak boleh. Nasara yang encur, tidak boleh. Makanya hamzah adalah untuk penolong. Agar apa? Agar fa bisa terbaca. Contoh ini, ukul, kofnya kan sudah bisa terbaca kul. Ngapain ada hamzah? Jadi hamzah kan tidak ada gunanya, akhirnya dibuang saja. Bunyinya apa? Kul. Itulah cara membuatnya fi'il amar. Subhanallah, ini sudah 100% di dalam hal isim dan fi'il. Tinggal untuk apa sih isim itu dan fi'il itu nanti insya Allah setelah ini langsung praktek baca kitab, insya Allah. Kita masih sedikit ada tambahannya untuk penyelesaian bentuk pendektesian kalimah. Dalam silabus poin yang ke-8 judulnya pendalaman fi'il dalam hal mabni dan mu'rabnya. Dalam buku panduan buka halaman 13. Dalam panduan buku halaman 13 itu halaman 13 tadi kan sama dengan halaman 1. Pertama gini, halaman 1 kalimah ada 3. Ada yang namanya kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada namanya kalimah huruf. Isim itu dibagi 2 tadi. Ada isim mabni yang mana tadi apa artinya akhirnya tetap. Ada isim yang namanya mu'rab, artinya isim yang akhirnya berubah-ubah. Fi'il juga sama. Fi'il itu juga ada yang mabni, artinya itu akhirnya tetap. Ada fi'il yang namanya mu'rab, artinya dia akhirnya berubah-ubah. Tapi kalau huruf pasti halaman 1 ada, halaman 1 huruf pasti mabni. Contoh huruf jar min, selamanya mesti min. Loh Pak, tapi kalau ketemu masjid kok bisa minal oh karena ada hantu. Tapi aslinya pasti min, selamanya dibaca min. Ketemu masjid ya min masjid, ketemu madrasah min madrasah, dan seterusnya. Coba lihat, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim sudah saya tinggal, sekarang fi'il. Fi'il itu tadi kan ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan yang terakhir namanya fi'il amar. Sekarang harus dimasukkan mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Kebetulan dalam halaman dalam bukunya halaman 13, fi'il madhi yang mabni yaitu khusus fi'il madhi dan fi'il amar. Anak ditekankan, fi'il madhi itu artinya mabni tetap apanya? Tetap fathahnya. Fi'il amar mabni, maksudnya mabni apa? Mabni sukun, artinya selamanya dia dibaca sukun akhirnya. Contoh, doroba yadribu idrib, nasoro yang suruh unsur, jalasa yajlisu ijlis, selamanya dibaca apa? Sukun.
fi'il madhi mabni fathah, lihat sini. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, selamanya dibaca fathah. Dan tolong untuk guru, saya mohon maaf, dulu pada waktu saya kecil, sekali lagi metode saya alhamdulillah Allah ngasih gambaran dari guru-guru saya sebagai pengalaman saya, semoga Allah meridhai guru-guru saya semua. Ini dulu pada waktu saya kecil tidak begitu, fi'il madhi itu bisa mabni fathah, bisa mabni dhammah, bisa mabni sukun. Dibaca fathah apabila tidak bertemu apa-apa, dibaca sukun apabila ketemu nun. Fa'ala, fa'alu, mabni apa? Mabni dhammah. Karena ini kan kasihan murid. Fi'il amar sama. Dulu pada waktu saya kecil fi'il amar dibaca sukun. Coba sekarang unsuru ketemu wawu jamak dibaca apa? Dhammah. Makanya bisa sukun, bisa fathah, bisa dhammah. Ini kan kasihan. Menurut saya insyaallah semoga Allah meridhoi dengan pengalaman saya pada waktu kecil, yaitu tolong ditekankan fi'il madhi pasti dinamakan mabni fathah, fi'il amar sukun, begitu saja. Jadi kalau begitu mana yang murab? Ya tinggal satu, berarti yang murab fi'il mudhari, otomatis hanya satu murab fi'il mudhari. Apa pengertian murab? Pengertian murab berubah-ubah. Yang dimaksud berubah-ubah adalah dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Nah ini anak rata-rata jer, kan tidak boleh tadi fi'il itu rofa, ditekankan juga rofa pasti dhammah, nasab pasti fathah, jazm pasti sukun. Itu penekanannya. Jadi saya contohkan lagi, yaf'alu fi'il madhi lu itu hanya contoh, bisa yaf'alu, bisa yaf'ala, bisa yaf'al. Yaf'ilu lu hanya contoh, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ila, bisa yaf'il. Yaf'ulu juga hanya contoh, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ula, bisa yaf'ul. Yaf'ataha, yaf'tahu hanya contoh, dan seterusnya. Loh sekarang pilih mana Pak? Saya milih yaftahu, tayaftaha, tayaftah, pilih mana? Oh lihat-lihat halaman 11, lihat wajib dibaca fi'il mudhari, akhirnya wajib dibaca nasab fathah apabila dimasuki yang namanya amil nawasib. Nawasib itu singkatan nasab. Cukup 4 saja, yaitu an, lan, idan, kai. Cukup 4. Fi'il mudhari wajib belakangnya dibaca sukun apabila dimasuki yang namanya amil jawazim. Cukup 4 saja, lam, lama, alam, alama. Cukup 4 saja. Ini alam. Jadi fi'il mudhari wajib dibaca rafa' dhammah, apabila tidak dimasuki apa-apa. Ini contohnya, saya contohkan ini. Yadribu, doroba yadribu. Saya baca bu dhammah, karena depannya tidak didahului apa-apa. Tapi kalau depannya, kalau saya masuki ambil nawasib, contohnya an, saya depannya saya kasih an, bunyinya apa? Ayadri, ganti saja ba. Tapi kalau belakangnya saya kasih ambil jawazim, contohnya lam, ini saya kasih lam, bunyinya apa? Lam yad, diganti sukun rib, gitu saja paling mudah. Kalau depannya tidak ada apa-apa, berarti harus dibaca rofa. Contoh, ja'ala fi'il madhi, mudhari'nya adalah yaj'alu. Mengapa saya baca lu? Karena depannya tidak apa-apa, tidak didahului apa-apa. Coba kalau belakangnya saya kasih lam, lama, alam, contohnya saya kasih alam, bunyinya apa?
Alam yaj'al, mudah kan? Dan Al-Quran, alam yaj'al kaidahum fi, disukun karena ada alam. Coba lagi, syaroha, fi'il mudhari'nya adalah yasrohu. Ini kasih ke ya, kalau kasih tak bunyinya tasrohu, kalau kasih nun bunyinya nasrohu. Mengapa saya baca hu? Karena depannya tidak diduli apa-apa. Coba kalau kasih an, bunyinya apa? An-nash roha, diganti kha. Coba kalau depannya saya kasih lam lama alam, bunyinya apa? Alam nash roh, kasih sukun karena ada namanya. Itulah, jadi sudah cukup alhamdulillah. Ini tinggal satu nanti, berarti itulah gambarannya yang namanya pendalaman di dalam hal mabni dan mu'rab. Sekarang lanjut, yaitu poin yang ke-9. Ini poin yang terakhir untuk pendeteksian kalimah. Poin yang ke-9 judulnya adalah kebutuhan fi'il. Kebutuhan fi'il, yaitu buka dalam bukunya, buka halaman 12.